Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, terus semangat untuk belajar, mudah-mudahan lolos sampai tingkat-tingkat berikutnya dan menjadi juara. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai karena di video kali ini kita akan membahas langsung 6 nomor ya, dari nomor 10 sampai nomor 15. Saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Nomor 10, perhatikan gambar model ketupat berikut. Banyaknya segi empat pada gambar di atas, ini saya taruh di samping biar menghemat tempat, adalah A36, B38, C44, D46. Oke, kita akan analisis bareng-bareng ya. Jika ada kekeliruan di kami atau di saya, tolong bantu koreksi. Terima kasih. Oke, kita akan bahas dulu yang kecilnya teman-teman. Satu kotaknya dulu, yang kecil. Mana yang kecil? Yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya. Kemudian kita akan bahas dua kotak. Seperti itu. Berarti ini saya ganti dengan warna biru untuk membedakan. Oke. Sini teman-teman ya. 1 terlihat ya. Boleh kita geser ke bawah, ini 2. Berarti untuk setiap barisnya ini 2. Kesini juga sama 2 ya. 1, 2. Berarti ini 2, 2, 2. Untuk yang 2 itu berarti ada 12 yang biru. Oke ya. Kita ganti. Sekarang yang 3. Saya ganti warna hijau. Yang 3. Oke, itu 2, 3. Yang 3 itu ada berapa teman-teman? Langsung ke sini ya. Full. 1, 2, 3. Berarti segini 3. Kalau ke samping ke sini juga sama 3. Berarti untuk yang 3 kotak yang membentuk segi 4 jadi 1 kali 3 itu ada 6. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. 3 sudah, kita ganti yang 4. 4-nya seperti apa? 4-nya seperti ini teman-teman. Jadi membentuk belah ketupat yang lebih kecil gitu ya. Oke, seperti ini. Mana? Yang ini. 1. Bareng-bareng ya, diikuti ya. 2. Geser ke bawah. 3. Dan 4. Oke, yang ini 4. Lanjut. Kita bahas yang 6. Mana yang 6? Yang 6 itu adalah 2 kali 3, teman-teman. Kita ganti warna ungu. 2 kali 3 itu seperti ini. Nah, gitu. Seperti itu, teman-teman ya. Berarti ada ini 1. Oke, 2. Kemudian ke samping sebelah sini 3 dan 4. Oke, kalau masih bingung silahkan diulang-ulang videonya ya. 4. Kemudian untuk yang kakinya, yaitu dari tali ketupatnya, kita ganti warna kuning. Kelihatan nggak kalau warna kuning ya? Balik lagi warna hitam aja ya. Talinya, tali si ketupatnya yang ini teman-teman. 1. Dan kita gabung dengan yang ini 2. Kita gabung ke atas lagi 3. Kita gabung ke atas lagi 4. Berarti untuk setiap kaki itu 4. Berarti ini 4 juga. Berarti untuk kaki itu adalah 8. Seperti itu ya. Kita tambahin dulu ya. 12, 6, 4, 4, 8. Berarti ini 10, 20, 30, 10, 20, 30, 43. Nah, di sini nggak ada 43 teman-teman. Ada satu lagi, yaitu belah ketupat yang paling besar, yang ini. Yang mana kuning ya? Ini. Berarti ditambah 1 yang paling besar. Berarti jawabannya adalah berapa teman-teman? 44. Oke, jadi untuk banyaknya segi 4 pada gambar di samping adalah 44. Jika teman-teman punya yang lain, berarti jawabannya 46 ya, karena 44 itu sudah kita kelihatan. Bantu koreksi kalau saya udah mencari-cari, sepertinya 44. Mudah-mudahan benar. Jika salah mohon koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 11.
Perhatikan kubus berikut ini. Jaring-jaring berikut yang jika dilipat tidak membentuk kubus di atas adalah atau kubus di samping. Oke, di sini sudah terlihat kubusnya itu mim, sin, kaf. Kita coba kita bayangin teman-teman, ini imajinasi. Jika jaring-jaringnya seperti ini, seperti nomor A, apakah bisa membentuk seperti ini? Jadi ini udah dipastikan semuanya bisa membentuk jaring-jaring kubusnya. Cuman apakah bisa membentuk susunan dari mim, sin, dan kaf? Seperti itu. Jika kita lihat mim dengan sin itu bisa membentuk seperti ini ya. Jadi mim dan sinnya itu dipotong, kemudian kafnya sendirian, bisa. Cuman di sini ada kesalahan, mungkin mimnya itu tidak sejajar dengan sin, nanti mimnya itu kebalik, nulisnya harusnya begini ya, gitu ya mimnya ya, kurang lebih. Oke, untuk yang option B, mim, kaf, sin. Mim dengan kaf bisa dipotong seperti ini, sinnya sendirian bisa. Yang C sama seperti nomor A, mim dan sin itu boleh, bisa gitu seperti itu, kafnya sendirian. Nah, yang jadi masalah kita cek yang nomor D ya, tanda tanya. Apakah bisa sin, mim, dan kaf itu berjajar seperti ini? Rasa-rasanya tidak bisa ya. Kalaupun bisa itu paling begini. Ininya sin, ininya mim, ininya kaf. Paling begitu. Kalau lurus itu nantinya kaf, mim, sinnya itu ada di belakang yang sini ya. Di belakang dari mim, atau kafnya yang ada di bawah sini, di bawah mim. Jadi muter ke sini, lurus. Bisa dipahami teman-teman ya? Jadi tidak bisa untuk yang jaring-jaring tipe yang D. Jadi jawabannya untuk nomor 11 adalah D. Jadi ini bukan cara, tapi bagaimana imajinasi teman-teman bisa menggambarkan secara keseluruhan tentang jaring-jaring dari kubus di samping. Oke, bisa dipahami ya? Setuju ya? Untuk nomor 11 jawabannya D. Nomor 12, untuk menyelesaikan bacaan suatu juz Al-Quran oleh 4 santri, masing-masing memerlukan waktu 7,5 menit. Jika kegiatan khatmil Quran harus selesai dalam waktu tepat 1 jam, maka banyak santri minimal yang harus mengikuti kegiatan tersebut adalah, oke, ini perbandingan teman-teman di soal kopaten latihan juga ada, silahkan dicek lagi video kami. Itu ada kucing, tikus seperti itu sama. Jadi kita mengandung 3 variabel untuk soal nomor 12, yaitu juz, bacaan Al-Qur'annya, kemudian banyaknya santri, kemudian waktu. Nah, untuk satuannya kita harus samakan ya. Contoh gini, bacaan 1 juz, juznya berarti 1. Santrinya 4 santri memerlukan waktu 7,5 menit. Kemudian kegiatan khatmil Quran. Nah, khatmil Quran itu artinya apa teman-teman? Hatam Al-Quran gitu ya bahasa kitanya. Berarti itu harus full berapa juz? Oke, 30 juz ya. Jadi khatmil Quran itu 30 juz. Selesai tepat 1 jam. Nah, 1 jam ini kita ganti karena temennya tadi menit, 7,5 menit, maka kita harus rubah menjadi 60 menit. Berapa santri yang dibutuhkan? X. Nah, di sini perbandingan teman-teman ya. Saya ulangi lagi, kalau perbandingan senilai, jembatan keledainya seperti ada I-nya, maka rumusnya dibagi teman-teman. I bagi seperti itu. Kemudian, kalau perbandingan berbalik nilai atau terbalik, saya biasanya mengingatnya adalah ada huruf K-nya, berarti dikali, berarti rumusnya adalah A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Nah, ini ada 3 variabel, nggak masalah. Kita mulai dari yang X dulu. Santri. Santri dengan juz itu seperti apa teman-teman hubungannya? Makin banyak santri, juz yang dibaca itu makin banyak. Betul ya? Setuju ya? Santrinya makin banyak, maka bacaan Al-Qur'annya juga makin banyak, maka ini senilai. Setuju? Karena senilai berarti rumusnya dibagi. X dengan 30 itu dibagi. Kemudian apa hubungannya X dengan waktu? Makin banyak santri, waktunya makin sedikit. Santri makin naik, waktu makin cepat. Berarti ini berbalik atau terbalik. Maka X dengan 60 itu dikali. Terbalik itu rumusnya dikali. X kali 60. Seperti itu teman-teman ya. Maka untuk yang lengkapnya, untuk bagian yang pertama, ngikuti aja teman-teman. Berarti 4 dibagi 1 seperti itu. Dikali 7,5. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Ini kita coret 2, maka X sama dengan 4 kali 7,5. Nah, ini juga tips teman-teman. Kenapa saya nggak mengkali aja 4 kali 7,5?
sabar teman-temannya. Kalau hal perkalian itu bukanlah hasil akhir, ya udah tahan dulu karena pasti ada temennya buat membagi biar lebih kecil. Duanya pindah jadi bagi. Nah, saya nunggu gini aja biar perkaliannya kecil. X sama dengan 2 kali 7,5 yaitu 15. X itu siapa? Santri, berarti 15 santri. Maka banyak santri minimal adalah 15. Santri atau 15 orang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cek pelajari kembali tentang perbandingan senilai dan terbalik ini ada di SMP atau MTS teman-teman. Jadi kan teman-teman MI silahkan untuk mengecek atau merangkum materi tentang perbandingan. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 13, Amir, Amar, dan Umar sedang menghafalkan nama-nama Asmaul Husna secara berurutan. Mulai dari Asmaul Husna yang pertama. Rata-rata hafalan ketiganya adalah sampai urutan ke-54. Dan tidak ada yang hafal sampai Asmaul Husna Al-Mumitu. Jika Umar adalah yang paling sedikit hafalannya, maka kemungkinan terkecil Umar hafal sampai Asmaul Husna yang apa? Seperti itu. Oke, ini berarti terintegrasi dengan Asmaul Husna. Teman-teman yang belum hafal disarankan wajib sekarang ya untuk tingkat provinsi, apalagi nanti berharap lolos, itu harus menghafalkan Asmaul Husna 99 dengan nomor urutnya. Seperti itu. Untuk file Asmaul Husna silahkan bisa download di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Terima kasih. Kita mulai dari rata-rata dulu ya. Rata-rata itu rumusnya adalah X bar. Ini rumusnya X bar itu rata-rata adalah sigma X teman-teman dibagi N. Dimana X bar itu ini rata-rata. Kemudian sigma X itu jumlah data, kemudian N itu banyaknya data teman-teman. Ini rumus dari rata-rata. Oke, di sini disampaikan rata-ratanya adalah 54, maka di sini kita tulis 54, kita ngerjainnya ke bawah seperti itu. Sigma X-nya kita belum tahu, berarti sigma X itu jumlah hafalan dari Amir, Amar, dan Umar tadi. N itu banyaknya data, ada 3 orang, maka sigma X-nya 54 kali 3, yaitu berarti sigma X-nya adalah 162. Itu untuk sigma X-nya. Ini menjadi info kita yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Dan tidak ada yang hafal sampai Asmaul Husna Al-Mumitu. Berarti Al-Mumitu itu yang keberapa? Nah, makanya perlu sangat penting sekali teman-teman untuk menghafal urutan dari Asmaul Husna. Al-Mumitu itu urutan keberapa teman-teman yang sudah hafal? Betul, urutan ke-61. Berarti ini tidak ada yang sampai sini, tidak ada yang sampai 61 berarti. Jika Umar adalah yang paling sedikit, jadi ini sigma X itu artinya apa? Amir ditambah Amar ditambah Umar itu sama dengan 162. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Umar adalah yang paling sedikit. Nah, Umar paling sedikit. Maka kemungkinan terkecil Umar hafal sampai Asmaul Husna. Nah, ini kemungkinan terkecil. Agar Umar itu paling sedikit, maka haruslah Amir dan Amar itu maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Maksimalnya seperti apa? Berarti nggak boleh, bukan nggak boleh. Tidak ada yang sampai 61, berarti 60 boleh ya. 60 itu apa? Kebalikannya dari Al-Mumit, Al-Muhyi. Jadi agar Umarnya itu minimum, maka yang lainnya harus maksimum. Maka kita ibaratkan Amir dan Amar itu sudah menghafal sampai Al-Muhyi karena tidak ada yang sampai Al-Mumit. Berarti ini 60 ditambah 60, Umarnya kita nggak tahu. Sama dengan 162. Berarti Umar sama dengan 162 dikurangi dengan 120 ya. 60 tambah 60 maka sama dengan 42. Nah, inilah nilai minimum dari hafalan Asmaul Husna Umar. Masalahnya, urutan ke-42 itu Asmaul Husna yang apa, yang mana? Nah, lagi-lagi kita harus menghafal. Silahkan download file Word-nya di deskripsi. Bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe. 42 adalah Al-Karim, betul sekali. Jadi untuk soal nomor 13 jawabannya adalah Al-Karim, yaitu opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14, perhatikan hadis berikut. Silakan teman-teman dibaca hadisnya. Gimana teman-teman?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawuda wa habbas salati ilallahi salata Dawuda alaihi salam. Kana yanamu nisful laili wa yaqumu sulasahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Artinya silahkan cari teman-teman ya. Jadi intinya kalau ada soal yang terintegrasi dengan bahasa Arab, teman-teman itu harus menghafalkan minimal bahasa Arab dari angka-angka atau bilangan-bilangan. Seperti itu ya, angka-angka atau bilangan. Jadi sepertiga, seperenam, nanti kan di faraid juga ada bahasa Arabnya. Kemudian di zakat, hadis yang lain, 1000, 100, seperti itu. Silahkan hafalkan saja. Ya, triknya adalah kita nggak perlu hafalin semua. Sesungguhnya Allah mencintai. Nah itu untuk matematikanya itu tidak terlalu penting ya. Yang penting kita tahu ada bilangan-bilangan apa di sini. Nah, di sini ada bilangan nisfu. Nisfu itu setengah. Kemudian ini sepertiga. Sudusahu. Sudusahu itu seperenam, teman-teman. Jika A, B, C adalah bilangan yang disebutkan dari mulai yang terbesar, berarti ini paling besar setengah ya. A, B, C. Berarti A itu setengah, B itu sepertiga, C itu seperenam. Kemudian nilai dari AC dibagi B. Berarti A itu setengah, B itu seperenam dibagi dengan sepertiga. Maka 1/12 dibagi sepertiga, 1/12 dikali 3/1 yaitu 1/4. Nah, untuk soal ini mungkin ada kekeliruan sedikit teman-teman ya. Harusnya soalnya adalah dibalik B dibagi AC. Karena tidak mungkin ayat itu ada 1/4. Kalau B dibagi AC kita ulang ya. Sepertiga dibagi setengah kali 1/6 sama dengan sepertiga dibagi 1/12 yang berarti sepertiga dikali 12/1 sama dengan 4. Nah ini ya, kemungkinan ada kekeliruan di soal ini. Maka nilai dari tadi B dibagi AC itu sama dengan banyaknya ayat pada surat apa. Kita cek. Nah, oke, ini terintegrasi dengan surat Al-Quran. Yang mau mendownload banyaknya ayat pada surat dan nomor urut surat, silahkan download juga di deskripsi, sudah kami siapkan. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa bantu subscribe. Oke ya, kita mulai dari Al-Fil. Al-Fil itu ada berapa ayat? 5. Berarti bukan ya. Kemudian kita punya juga di sini opsi B adalah Al-Ma'un. Al-Ma'un berapa ayat teman-teman? Al-Ma'un 7 ayat. Oke ya. Kemudian kita punya At-Takatsur. At-Takatsur 8. Al-Humazah 9. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya apa ya? Tadi jawabannya 4. Ini Al-Fil itu 5. Kemudian Al-Ma'un 7, At-Takatsur 8, dan Al-Humazah 9. Mungkin soal nomor ini bonus. Mungkin jawabannya adalah, kalau kita bikin sendiri, adalah surah yang isinya 4 ayat apa teman? Surah Quraisy. Seperti itu ya. Surah Quraisy. Atau ada lagi yang lain selain surah Quraisy yang jumlah ayatnya 4? Al-Ikhlas ya. Dan ada lagi? Ya, pokoknya ini jawabannya adalah yang mengandung 4 ayat seperti itu ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi juga. Terima kasih. Oke, nomor 15. Kubus ABCD EFGH berada di dalam bola. Jadi yang di dalamnya adalah kubus, sehingga semua titik pojok kubus menyentuh kulit bola. Jika luas permukaan bola adalah 1256 cm, maka selisih luas permukaan bola dan luas permukaan kubus tersebut adalah cm dengan pi 3,14. Oke, kita akan gambarkan terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini kubus berada di dalam bola. Oke, seperti ini kira-kira ya. Titik pojok kubus, oke, itu aman. Kemudian kita mulai dari luas permukaan bola. Luas permukaan bola, LP bola, itu rumusnya adalah 4 pi r kuadrat, teman-teman. Sama dengan 1256, maka 4 dikali pi-nya sudah ditentukan, 3,14 dikali r kuadrat sama dengan 256. Kita tinggal kerjakan, 4 kali 3 itu 12, ini 56, 12,56 r kuadrat. Oke, maka R kuadratnya sama dengan 1256 dibagi 12,56, coret-coret 100 ya.
maka R-nya adalah akar dari 100 yaitu 10. Oke, jari-jari dari lingkaran itu yang sebelah sini teman-teman, jari-jari. Sedangkan diameter bagi kubus itu adalah apa? Diagonal ruang ya. Diagonal ruang itu akan sama dengan diameter. Di mana rumus diagonal ruang adalah sisi akar 3 teman-teman. Dan diameternya berarti 20. Karena ini jari-jari 10, maka diameter itu 2 kali R, maka 2 kali 10, 20. Jadi, S itu sama dengan 20 per akar 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari luas permukaan dari kubus. Apa rumusnya teman-teman? Kubus itu punya 6 sisi yang bentuknya persegi, jadi 6 kali sisi kuadrat. 6 dimana sisinya adalah 20 per akar 3 dalam kurung kuadrat, sehingga ini 6 dikali 400 per akar dikuadratkan itu akarnya hilang jadi 3 aja. Coret-coret 2 maka di sini 800. Nah, yang kita cari adalah selisihnya. Selisih dari LP yang tadi, selisih LP bola dikurangi selisih itu dikurangi LP kubus. Maka kita dapatkan 1256 dikurangi 800 sehingga hasilnya adalah 456. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kita harus menghafal ini diagonal ruang, isi akar 3, kemudian luas permukaan kubus 6S kuadrat, kemudian luas permukaan bola. Oke, terima kasih. Nanti untuk nomor 16 sampai 20 kita akan buatkan secepatnya. Jangan lupa bantu subscribe dan tonton video kami yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.